Alhamdulillah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar dengan tema keutamaan Al-Quran, Fadailul Quran. Jadi kenapa kita perlu mempelajari Al-Quran? Dalam Al-Quran itu banyak sekali keutamaannya. Di antaranya yang pertama sebagai petunjuk atau hudan, yang mana menuntut kita manusia untuk jalan yang benar. Jadi kita dalam hidup ini kita harus mempunyai petunjuk, dan petunjuk kita umat Islam adalah Al-Quran. Lalu yang kedua, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, yang mana kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, maka diperlukannya pedoman, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pedoman kita sebagai umat manusia untuk taat kepada Allah, untuk mencapai kehidupan dunia akhirat yang bahagia. Terus yang ketiga, ada disebut sebagai pembeda atau Furqan. Nah, jadi kenapa keutamaan Al-Quran salah satunya adalah pembeda Al-Quran? Karena Al-Quran ini sebagai pembeda mana yang benar, mana yang tidak baik atau yang batil, ya. Nah, jadi dalam Al-Quran ini kita diberitahukan mana sih yang perlu kita lakukan sebagai seorang manusia yang baik dan benar yang diridhoi Allah, dan mana pula yang sesuatu yang tidak baik dan itu tidak Allah ridhoi untuk dilakukan. Maka dengan kita mempelajari Al-Quran, kita akan mendapatkan keutamaan Al-Quran yang memberikan manfaat pada kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya, Al-Quran ini merupakan keutamaan Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran di sini Allah wahyukan kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sebagai penyempurna agama yang ada di dunia ini, yaitu agama Islam. Jadi sebelumnya ada Nabi Isa dengan kitab beliau, lalu Nabi Daud dengan kitab beliau. Jadi dalam Al-Quran inilah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi kita sangat bersyukur, ya anak-anak, ya, karena kita menjadi salah satu umat Rasulullah yang mana kita mempelajari Al-Quran, dan salah satunya kita mempelajari pada hari ini yaitu keutamaan mempelajari Al-Quran. Nah, adapun kedudukan Al-Quran, jadi dalam buku yang ibu pakai ini buku dari salah satu penjelasan seputar keutamaan surah dan ayat Al-Quran, yang mana ini menjadi keutamaan kita sebagai umat Islam pelajari Al-Quran. Dan sangat disayangkan ketika kita mempelajari tetapi kita tidak mengamalkan itu sangat disayangkan. Jadi kalau bisa dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melakukan sesuatu, kita niatkan, kita mengerjakan segala sesuatunya karena Allah. Maka dari itu, inilah salah satu juga keuntungan kita mempelajari Al-Quran, karena dengan Al-Quran kita bisa membedakan mana sih kehidupan kita yang harus kita lakukan dan mana sih yang tidak perlu kita lakukan, seperti itu. Nah, ada pun pembagian dari Al-Quran ini. Pertama, kedudukan Al-Quran. Nah, jadi dalam firman Allah, Quran surah Al-Zukhruf ayat 3-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Yang mana artinya, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab mahfuz di sisi Allah benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa kedudukan Al-Quran ini berada di lauh mahfuz, yang mana dalam hal ilmu yang ajaib, bahwa kedudukan Al-Quran ini sangatlah tinggi kedudukannya, dan juga mengandung rahasia
mana yang buruk. Jadi jika dilihat dari ayat Al-Qur'annya itu ada dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 41 sampai 42 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun azim. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yang mana dikatakan bahwa dalam surah Al-Fussilat ini bahwa Al-Quran itu sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan ketika Al-Quran disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia dan tidak didatangkan oleh kebaikan baik dari depan maupun dari belakang, baik dari masa lalu maupun masa yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpuji. Nah, jadi dalam hal ini di dalamnya tidak terdapat kebatilan dan kesalahan. Jadi sangat-sangat tidak ada dalam kitab suci Al-Quran ini tidak ada yang namanya salah dalam penulisannya, salah dalam maknanya, ataupun salah dalam Allah menurunkan ayat tersebut. Tidak ada yang salah, pasti ada asbab kenapa Allah menurunkan ayat tersebut. Jadi banyak sekali rahasia-rahasia dan juga hikmah yang terkandung dalam Al-Quran yang bisa kita ambil menjadi ibrah kita, pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun yang ketiga, ini tadi tidak terdapat kebatilan. Lalu yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran akan mendapat karunia yang besar dari Allah. Jadi poin yang ketiga yang ingin aku sampaikan kepada kalian yaitu adalah orang yang membaca Al-Quran pasti akan mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Bahkan kita membaca satu ayat dalam Al-Quran yang terdiri misalnya 10 huruf, satu huruf akan dinilai 10 pahala. Kalikan saja 10 kali 10 udah 100. Kalau kita hanya membaca 2 ayat misalnya, satu ayatnya dapat 100 gitu. Nah itu kan menjadi kemuliaan bagi kita yang membaca. Nah, seperti itu. Jadi yang ingin ibu simpulkan, stop. Jadi dari ketiga poin yang ibu sampaikan sini ada kesimpulan yang ingin ibu sampaikan bahwa ketika kita mempelajari Al-Quran kita harus luruskan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, ketika kita mempelajari Al-Quran, apalagi kita sudah mempelajari keutamaan Al-Quran yang sangat luar biasa, itu harus menambahkan semangat kita untuk terus belajar dan juga memahami serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk membaca dan juga mentadabburi isi dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, dalam sehari kita mempelajari satu ayat dan itu kita amalkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih baik dari hari ini ataupun hari kemarin menuju hari yang akan datang. Jadi alhamdulillah kita sebagai seorang muslim